Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, pintu masuk yang tersembunyi terlihat seperti gua, tetapi kegelapan di kedalaman tampaknya menelan semuanya, dan tidak ada yang terlihat. Song Ziguo mengaktifkan kemampuannya, mengangkat bola api dan melemparkannya ke jalan menuju tempat yang dalam. Api berterbangan ke depan, menerangi bagian dalam pintu masuk. Pintu masuk membentang ke depan terus-menerus, seolah tanpa akhir. Setelah beberapa saat, nyala api berhenti bergerak maju, jatuh ke tanah dan padam tak lama kemudian. Pintu masuk sekali lagi ditelan kegelapan. Semuanya, berkumpullah di sini. Ayo kita diskusikan. Song Ziguo, penanggung jawab pertempuran kelompok ini, meminta para pemburu untuk berkumpul di pintu masuk tersembunyi. Sementara itu, perawatan Seong Jinwoo baru saja berakhir, jadi dia dan Hyohe juga ikut berdiskusi. Song Ziguo melirik para pemburu di sekitarnya dan mulai berbicara. Seperti yang kita semua tahu, sampai bos penjara bawah tanah tidak terbunuh, portal akan selalu terbuka. Sekarang, kita telah membersihkan semua monster, dan portal masih belum ditutup, artinya bos terakhir tidak ada di sini. Song Ziguo menunjuk ke pintu masuk yang tersembunyi. Para pemburu yang hadir saling bertukar pandang dalam diam. Tidak ada yang membantah sudut pandang ini. Song Ziguo melanjutkan. Pada prinsipnya, kita harus memberi informasi kembali ke asosiasi dan menunggu perintah. Tapi, jika kita melakukan itu, kita mungkin harus menyerahkan kredit untuk membunuh bos terakhir kepada pemburu lain. Dalam hal ini, kita mungkin dapatkan hadiahnya semakin sedikit. Para pemburu yang hadir mengerutkan kening setelah mendengar ini. Terutama Park Xingfeng, ekspresinya menjadi kaku. Dia sangat membutuhkan lebih banyak uang untuk menghidupi istri dan anak-anaknya yang sedang hamil. Perawatan pasca persalinan mahal sekarang. Jika demikian, tidak masuk akal baginya untuk mempertaruhkan nyawanya dalam pertarungan tim ini. Jadi aku lebih cenderung untuk membunuh bos terakhir bersama-sama sebelum meninggalkan ruang bawah tanah. Bagaimana menurutmu? Para pemburu terdiam. Sekarang tidak ada yang tahu situasi pintu masuk tersembunyi, jadi mereka tidak bisa menjamin keselamatan mereka sendiri. Tapi kali ini tingkat kesulitan Dungeon sangat rendah. Oleh karena itu, tingkat kesulitan dari penjara bawah tanah yang tersembunyi seharusnya tidak terlalu tinggi. Uhuk-uhuk. Song Ziguo berdehem untuk menarik perhatian semua orang kembali. Kita punya 17 di sini. Jadi, ayo kita pilih, bagaimana? Setelah keputusan dibuat, tidak ada yang bisa tidak setuju. Boleh? Setelah mendengar saran Song Ziguo, semua orang mengangguk, dan tidak ada yang keberatan. Saya memilih ya. Song Ziguo mengangkat tangannya. Kemudian, para pemburu yang masih melihat orang lain mengangkat tangan satu persatu. Saya juga. Hitung aku juga. Orang pertama yang mengangkat tangannya adalah Peu Xingfeng, diikuti oleh Wang Jianxie dan para pemburu lainnya. Tentu saja, banyak orang menentangnya. Lebih baik tidak pergi. Saya pikir akan lebih baik menunggu keputusan asosiasi. Ketika tiba waktunya bagi Cheng Jinwoo dan Xiao 11 untuk memilih, suara dari kedua belah pihak berimbang. Merasa kasihan? Xiao Xi membungkuk pada Song Ziguo, lalu bergabung dengan camp, jangan pergi. Sekarang, jumlah suara untuk pergi dan tidak pergi adalah 8-8. Menggambar. Song Ziguo memandang Cheng Jinwoo yang masih ragu, dan bertanya. Xiao Cheng, bagaimana denganmu? Bab 2 Dungeon Ganda. Sekarang, semuanya akan bergantung pada jawaban Seong Jinwoo. Cheng Jinwoo dengan erat memegang tiang egre di tangannya, dan melirik Xiao Xi di sampingnya. Xiao Xi menggelengkan kepalanya padanya. Dia terlihat sangat khawatir. Nyatanya, Cheng Jinwoo juga sama. Biasanya, dia tidak akan pernah mengambil risiko melakukan sesuatu yang berbahaya. Bukan hanya karena kekuatannya tidak memungkinkan, dia sendiri tidak memiliki cukup keberanian. Namun, Seong Jinwoo juga memiliki seorang adik perempuan yang akan segera kuliah. Saya tidak punya tabungan. Cheng Jinwoo berusia 24 tahun. Dia seharusnya menikmati kehidupan kampus yang baik di kampus, tetapi dia harus menyerah karena dia tidak punya uang. Dia tidak ingin adiknya mengulangi kesalahannya. Saat ini, dia sangat membutuhkan uang.
Peu Xingfeng bukan satu-satunya yang sangat membutuhkan uang dalam jumlah besar. Cheng Jinwu mengangkat tangannya. Aku juga akan pergi. Saat dia selesai berbicara, dia mendengar desahan tak berdaya dari samping. Jalan itu membentang menuju ketidakterbatasan yang tidak diketahui. Song Ziguo dan beberapa pemburu yang lebih kuat sedang menjelajahi jalan di depan. Song Ziguo mengangkat sekelompok api di telapak tangannya, menerangi jalan di depan. Wang Jianxie berjalan di samping Song Ziguo dan bertanya, apakah kita sudah melangkah terlalu jauh? Saya pikir kita juga harus mempertimbangkan untuk mundur. Sudah berapa lama kita berjalan? Wang Jianxie melirik arlojinya. Seharusnya berjalan selama 40 menit. Portal akan ditutup sepenuhnya 1 jam setelah bos terbunuh, jadi kita harus punya waktu 20 menit lagi. Kalau begitu jika kita masih tidak bisa menemukan bos dalam 20 menit ke depan, ayo mundur. Itu satu-satunya cara untuk pergi. Song Ziguo mengangguk setuju, lalu menunjuk ke belakang. Wang tua, di depan gelap, kamu bisa berjalan di belakangku. Wang Jianxie menatap nyala api Song Ziguo selama beberapa detik, lalu mengeluarkan ponsel khusus pemburu dari sakunya, dan menyalakan senter. Kemudian, jalan di depan menjadi cerah seperti siang hari. Song Ziguo melihat nyala api di tangannya, lalu ke ponsel Wang Jianxie, dan mulai menggeledah sakunya tanpa suara. Cheng Jinwu, yang terluka parah, dan Xiao 11, yang tidak memiliki pengalaman bertempur, berjalan di ujung tim. Cheng Jinwu menggaruk lehernya. Yah, aku minta maaf padamu. Apa yang salah? Itu benar, itu yang baru saja menyeretmu. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Cheng Jinwu dengan hati-hati melihat ekspresi Xiaoxi. Sepertinya tidak apa-apa sama sekali. Cheng Jinwu memiringkan kepalanya untuk mengamati wajah Xiaoxi, dan bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu benar-benar tidak marah? Xiao 11 akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Cheng Jinwu. Bagaimana mungkin kamu tidak marah? Apakah kamu masih di kepalamu? Jika luka tusukan itu beberapa inci lebih tinggi, kamu akan memiliki lubang ekstra di hatimu. Dan lengan dan kakimu penuh dengan luka. Aku menghabiskan waktu begitu banyak usaha untuk menyembuhkanmu, tapi kamu bergegas ke penjara bawah tanah lain. Dan kamu bahkan tidak tahu tempat seperti apa itu. Menghadapi rentetan pertanyaannya, Cheng Jinwu terdiam. Tapi, dia benar. Berkat Xiaoxi, Seong Jinwu bisa terus hidup. Tanpa perawatan tepat waktu, kehidupan Cheng Jinwu mungkin sulit untuk mengurus dirinya sendiri, apalagi melakukan pekerjaan sebagai pemburu. Memikirkannya seperti ini, bukankah aku berhutang banyak pada Xiaoxi? Setiap kali portal dibuka, asosiasi akan selalu mempercayakan Xiaoxi untuk menyembuhkan pemburu yang terluka. Apalagi, setiap kali Cheng Jinwu berpartisipasi dalam pertarungan tim, dia akan menerima perawatan dari Xiaoxi. Sakit, kan? Tahan sedikit lagi. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Apa itu? Apakah kamu terluka lagi? Kita sering bertemu. Namamu Cheng Jinwu? Kamu baik-baik saja? Mungkin kamu tidak cocok menjadi pemburu. Kamu di sini lagi? Biarkan aku melihat lenganmu. Bukan yang ini, cukup tempelkan band-aid pada yang ini. Aku berbicara tentang yang patah. Mengingat ini, Cheng Jinwu merasa sangat bersalah. Melihat bahwa Cheng Jinwu menjadi sedikit tertekan, Xiaoxi merasa sedikit menyesal, dan merasa bahwa dia seharusnya tidak menegurnya seperti itu baru-baru ini, jadi dia memperlambat nadanya. Kamu benar-benar tahu kamu salah? Aku benar-benar tahu. Xiaoxi berpikir sejenak, lalu mengangkat matanya untuk melihat ke arah Cheng Jinwu, dan perlahan membuka mulutnya. Jika kamu merasa menyesal, maka belikan aku makan malam. Sungguh permintaan yang tidak terduga. Cheng Jinwu menatapnya dengan heran, dan menemukan bahwa dia tersenyum nakal seperti seorang gadis kecil. Gadis kecil. Tapi Xiaoxi memang seorang gadis muda yang baru berusia 20 tahun. Dia mengatakan bahwa dia akan berusia 21 tahun depan, kan? Jika dia memotong pendek rambutnya dan mengenakan seragam sekolah, dia akan terlihat seperti siswi SMA yang muda dan ceria. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.